penataan, walaupun sesama penuntun SS, beda orang pasti beda caranya ngatur anak buahnya yang ikut belajar. Kunci itu ada 6. Karena apa? Manusia itu ya ada 6 tataran. Indra itu ada 6. Kaindran. Itu berkaitan. Kalau kita masih ada kebohongan tentang ini nanti, besok kalau kembali mempersulit perjalanan kita sendiri. Kan kita ketemu dengan saudara yang sejati kan tidak semua wujud, karena Tuhan itu kalau memberi kemurahan kita sebagai manusia tentang ajar spiritual tentang Tuhan itu ada 5 tandanya. Melanjutkan ini, setelah ini saya buka dapat berapa tahun ini? 5 tahun. 5 tahun yang kelima kemarin terus Pak Suprawi kabundut. Ya nggak apa-apa lah. Nah, itu ceritanya. Tapi mulai sekarang saat ini tahun 2025 ini syukur saudara saya yang sepuh Pak Durajat masih sugeng, masih hidup. Ya semoga diberi kekuatan oleh Tuhan. Itu saudara tertua saya di Tuban. Kalau untuk meditasi sendiri itu di Sedulur Sejati itu apakah ada teknik atau metode khusus, mungkin pakai pernafasan atau apa gitu, mungkin bisa dijelaskan itu, Pak Arjo? Ya, ini penataan, walaupun sesama penuntun SS, beda orang pasti beda caranya ngatur anak buahnya yang ikut belajar. Memang saya teliti, saya harus jeli cara bagaimana penataannya. Makanya saya setelah diikuti beberapa orang, saya bilang di sana ada, di sana ada. Saya nggak nutup-nutupi. Kalau mau ingin tahu yang sana silahkan. Anjang sana di sana boleh, tapi dengan satu syarat. Kalau dapat di sini jangan dibuka di sana. Lah ternyata orang yang ingin tahu sana kepilut. Karena apa? Akhirnya buka mulut. Setelah kepilut buka mulut. Nah ini termasuk sudah apa ya, mengingkari, mengingkari ucapannya sendiri. Kan saya nggak ngelarang. Misalnya kita Anjang sana di Surabaya, di Malang, di Nganjuk, di Ngawi, boleh sama-sama SS. Tapi kalau meditasi bareng-bareng kan bisa diusahakan. Tapi apa yang kita punya ini kan harus dipakai sendiri. Nah, kalau ingin menyamakan persepsi bagaimana bisa? Ada caranya. Ada caranya ini. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu ini, supaya para bini sepuh antar penuntun khusus warga SS. Nih, kalau bisa monggo Boworoso. Saya tidak menggurui dan saya pokoknya mari kita berbagi samalah. Tidak boleh ada rasa curiga dan tidak boleh rasa ada apa ya, kebohongan di hati ini.
carane jenengan dos pundi, cara kula ngeten. Nah ini kan bisa menjadikan satu persepsi yang sama. Tadi mengatakan apa yang dilakukan sendiri-sendiri, ini yang saya inginkan. Ini kan tidak harus semua warga, khusus penuntun. Misalnya di Jawa Timur itu ada penuntun berapa? Ini yang saya inginkan, penuntun yang seusia dan setara dengan saya, bukan yang di bawah saya, belum nyampe itu. Misalnya saya yang buka sekarang ikut buka misalnya, belum cukup umur, belum memenuhi syarat bagi saya diajak musyawarah bank ini. Apalagi kalau dari saya itu ada kunci itu ada 6. Karena apa? Manusia itu ya ada 6 tataran. Indra itu ada 6. Kaindran itu berkaitan. Jadi perbedaan di mana tadi saya nggak menggurui, maaf para kadang-kadang sepuh ini, malah saya ingin menyamakan persepsi ini supaya kita tidak ada dosa, tidak ada kebohongan di hati kita sendiri. Karena gini, kalau kita masih ada kebohongan tentang ini, nanti besok kalau kembali mempersulit perjalanan kita sendiri. Ini ya, makanya yang saya dapat, sapa wae sing melu sinau awakmu apa duwemu wenehno kabeh. Ya anut tatarane dhewe-dhewe. Yang saya maksud tataran dhewe kan manusia ada tataran 6 tataran itu tadi. Ini diperjelas. Mungkin saja semua penghayat di situ, mungkin saja, cuma beda caranya dan beda cara apa ya mengatakan, mungkin istilahnya akan berbeda. Di penghayat yang lain ada yang bilang ada cakra itu, di sini nggak ada istilah cakra, nggak ada. Karena saya katakan tidak ada sejak dulu ya, sejak dari Romo Sutopo yang nggak pernah itu saya dengar ucapan itu. Tapi saya tahu, ngerti kalau di sana itu ada istilah cakra, kalau di sana itu istilahnya ada, tapi kira-kira ya sama kok, mungkin beda ucapannya. Itu aja. Oke. Ini kan kalau sedulur sejati ini tentunya banyak yang istilahnya masuk kepingin belajar, kepingin sinau karena ingin ketemu dengan sedulur sejatinya. Apakah nanti semua yang belajar itu bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan sedulur sejatinya? Terus bagi yang tidak mengikuti atau tidak ikut belajar dalam sedulur sejati, apakah ya mungkin nanti itu bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan sedulur sejatinya? Ya, ini ya, beda paguyuban, beda tata dan caranya. Kalau di sedulur sejati, makanya kalau ingin belajar, ingin menjadi warga, syaratnya satu, percaya bahwa Tuhan itu ada. Setelah percaya pada Tuhan, nanti dibahas lagi Tuhan itu apa, siapa, di mana, bagaimana, milik siapa, itu pembahasan selanjutnya nanti. Yang dua, syaratnya percaya bahwa manusia itu punya saudara yang sejati. Kalau nggak percaya manusia punya saudara sejati, ya nggak usah dipelajari. Nah, saudara sejati itu apa, siapa, bagaimana ya. Ini bisa
Ini nggak bisa saya ucapkan dalam lab ini. Kalau mengucapkan ini ya yang berkepentingan aja, yang memang ingin tahu. Ya paling nggak itu ya anulah, kalau sudah waktunya. Kalau baru ikut belajar saja yang tanyakan macam-macam, wah ini nanti yang di depan malah nafsu ini. Perjalanannya aja belum dilewati, belum dijalani. Yang ditanyakan biasanya gitu. Yang ditanyakan itu lebih dalam dari apa yang telah dilakukan. Jalannya, iya. Yang dilakukan, yang didalami di atas bumi, yang ditanyakan di dalam bumi. Belum waktunya sudah macam-macam, rata-rata gitu. Karena apa ya? Keburu nafsu lah. Itulah manusia. Padahal nanti bisa membuktikan sendiri. Nggak katanya. Tandanya apa ada. Itu loh. Jadi ya kalau nggak percaya manusia punya sudut sejati, nggak usah dipelajari. Apalagi nggak percaya ada Tuhan, untuk apa mencari Tuhan? Ya, lawang kan gitu ya. Nah, memang ini ajaran ketuhanan kok, bukan ajaran agama loh. Maka di sini lintas agama apa saja boleh. Di sini ya umumnya Muslim, ya banyak Muslim, ya ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu juga. Ya macam-macam lah. Ya, kalau misalnya yang nggak ikut masuk sinau di SS itu ya apakah dimungkinkan nanti itu bisa komunikasi dengan sedulur sejatinya, Bopo? Misalnya niat sinau sendiri, pakai tirakat sendiri, dengan atau di paguyuban lain, atau di paguyuban lain. Nah, ya. Gimana, Bapak? Apakah juga yang bisa gitu? Ya, mungkin kalau di paguyuban yang sudah resmi, yang sudah sah, mungkin di situ ya kira-kira ada sedulur sejati. Mungkin, tapi bukan itulah yang dikatakan sedulur sejati. Mungkin nyebutnya lain. Karena apa di sini kok disebut sedulur sejati? Ya karena ada sedulur yang bukan sejati. Kalau ada yang sejati berarti ada yang bukan sejati. Lah yang bukan sejati ini apa? Iya, ini kalau di sini cukup dibilang ini ya sedulur tapi bukan yang sejati, karena ini yes, bisa dikatakan prabot urip, ini untuk kebutuhan dunia ini. Itu rata-rata orang itu ingin cepat, ingin dapat. Nah, apa kira-kira kalau nggak percaya, nggak belajar di SS, apa bisa komunikasi dengan sedulurnya? Mungkin bisa, tapi tidak tahu. Kalau nggak ngerti kalau itu sedulurnya, kan itu ya. Yang tahu kadang belum ngerti. Aku ki goleki Mas Tahib, tapi aku rung tahu pernah ya, petuan. Ya gak ngerti nek iku Mas Tahib. Padahal di pinggir. Lah ini. Aku ki pengen ngerti Mas Tahib ki sing ngendi. Pak Dodi sing ngendi. Lah. Padahal sudah ketemu, tapi nggak ngerti. Nah ini loh. Nah, setelah ada keterangan, loh Pak Dodi, ya itu Pak Dodi yang bajunya kuning. Itu Mas Tahib yang bajunya coklat. Nah ini kan perlu dikaji, dipelajari. Kan kita ketemu dengan saudara yang sejati kan tidak semua wujud.
Karena Tuhan itu kalau memberi kemurahan kita sebagai manusia tentang ajar spiritual tentang Tuhan itu ada 5 tandanya. 1, suara. Kalau nggak suara, 2, rupa. 3, ada daya. 4, rasa. Dan 5, aroma, bau itu loh. Jalan 5 unsur ini bisa menjadi jalan ini, permulaan kita. Suara itu kalau bisa dikatakan ya misalnya wisik lah, ilham lah, bisikan misalnya itu. Tapi harus teliti. Wisik, bisikan ini apa benar sedulur sejati apa yang lain? Karena yang di dalam kita itu kan ada yang sejati, juga ada yang tidak sejati. Sak keluarga di dalam. Makanya gini, saya kupas dikit saja. Ada sebutan, banyak orang nyebut dulur papat limo pancer. Ya, dulur papat limo pancer. Ojo ditompo lawaran, ojo ditompo. Kupas. Siapa sebetulnya? Orang sulit mengatakan itu. Jadi diterangkan di dunia pewayangan. Kalau di dunia pewayangan kan nggak nyentuh siapa-siapa. Kalau diterangkan di manusia langsung ada yang kesenggol, nanti sakit.